Banyak tahu yang bergabung. Iya, alhamdulillah, Pak. Kukira saya sedikit. Boleh nggak? Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatu ahlil jannah, wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pertama-tama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak henti-hentinya dianugerahkan kepada kita sekalian, baik nikmat itu zahir maupun batin, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir serta mengikuti kegiatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat para hadirin sekalian, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang kami banggakan. Selamat malam dan selamat datang di acara Paradigma, pelatihan akademik riset, diseminasi, dan gagasan ilmiah yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Pasca Sarjana. Izinkan kami sebagai moderator untuk mengantarkan jalannya sesi ini. Sebelum kita mendengarkan materi utama, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta agar memastikan mikrofon dalam keadaan mute selama pemaparan berlangsung. Kemudian menyiapkan catatan atau pertanyaan yang nantinya bisa disampaikan pada sesi diskusi. Dan tentunya menjaga etika serta kesopanan dalam berdiskusi. Baik teman-teman sekalian, tema diskusi kita malam ini adalah riset yang hidup dari teori ke praktik di instansi publik. Dengan bangga kami hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Musmulyadi SHI MM. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di LP2M IAIN Parepare. Sebagai informasi tambahan, pada hari Senin kemarin, tepatnya saat pembukaan kuliah, telah diumumkan daftar dosen terproduktif versi Sinta dalam 3 tahun terakhir. Bapak Dr. Musmulyadi ini berhasil menempati urutan kedua di IAIN Parepare yang menunjukkan dedikasi dan kontribusi akademik beliau yang luar biasa. Masya Allah. Oleh karena itu, dengan penuh hormat, kami persilahkan Bapak Dr. Musmulyadi SHI MM. Tafadhol, waktu dan layar Zoom kami serahkan sepenuhnya. Saya harus belajar dulu bahasa. Oke, baik. Terima kasih Adinda moderator, Adinda Najia ya, dari hukum ya. Bahasa Arab, Pak. Oh, bahasa Arab, pantas bahasa Arabnya lancar sekali, guys. Al-Anfal yatafaddal maskura. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Adinda Nahar dan seluruh ini saya panggilnya adik-adik apa teman-teman ya? Yang ada di Paradigma Pelatihan Akademik Riset, Diseminasi dan Gagasan Ilmiah. Kayaknya Nahar ini mau menyaingi Forkim ini ya. Karena kita di IAIN Parepare juga ada yang namanya Forkim, Bapak Ibu adik-adik semua, Forum Riset Karya Tulis Ilmiah, dan kebetulan Adinda Nahar juga ini sebenarnya masuk di dalam situ. Makanya ketika sebenarnya sudah beberapa lama ya itu minta waktu, alhamdulillah baru ketemu waktunya ini malam, meskipun baru selesai dari lapangan juga penarikan KKN, makanya mungkin masih pakai rompi ini. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, seperti ini, saya sangat mengapresiasi
adanya forum pasca sarjana ya, forum mahasiswa pasca sarjana yang ada di IAIN Parepare. Saya teringat dengan Forkim juga yang kami bentuk dari 3 tahun yang lalu, yang telah menunjukkan beberapa prestasi-prestasi melalui kajian-kajian akademik seperti ini. Kalau moderator tadi menyampaikan bahwa Pak Musmulyadi kompeten di bidangnya atau apa, sebenarnya saya juga baru belajar jadi adik semua ya. Saya juga baru belajar jadi yang prestasi kemarin didapat di pembukaan kuliah kebetulan gitu. Ya, kebetulan masih banyak dosen-dosen kita yang lebih jago terkait masalah riset, terkait masalah karya ilmiah, terkait masalah publikasi. Ada Syekh Majdi, ada Pak Warek 3, ada Ketua LP2M, ada Kapus Publikasi. Cuman kebetulan yang dikontak sama Nahar itu adalah Pak Musmulyadi. Jadi sebenarnya saya ini tersesat di jalan yang benar, ya. Seperti itu adik-adik. Jadi hari ini saya tidak menggurui Bapak Ibu adik-adik semuanya terkait masalah riset. Kemarin Nahar mengatakan bahwa kira-kira apa materi tak yang ini ya. Saya katakan begini saja deh. Kita bincang-bincang santai saja terkait masalah riset atau karya ilmiah. Nanti saya juga akan tunjukkan disertasi saya. Disertasi saya ini saya teliti pada tahun 2020 sampai 2021 promosi doktor itu. Dan alhamdulillah saya ingat sekali waktu, karena saya orang SDM adik-adik, hasilnya itu digunakan oleh Kanwil untuk melakukan salah satu bunyinya di situ untuk melakukan rotasi terkait masalah SDM kepala kantor se-Sulawesi Selatan. Itu salah satunya adalah berkat dari penelitian yang kami lakukan seperti itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, adik-adik sebenarnya kita bawa sersan ya. Serius tapi santai. Kalau ada yang saya ajar di S1 atau yang saya dapat di S2 kemarin metodologi, mungkin Bapak Ibu atau adik-adik sekalian mungkin pahamlah bagaimana lah caranya Pak Musmulyadi mengajar. Jadi sersan ajar ya, serius tapi santai. Nggak usah kita terlalu kaku deh. Nggak usah terlalu tegang, bukan orang melahirkan di sini ya. Oke, boleh nggak saya bermain terlebih dahulu sama adik-adik? Adinda moderator, boleh nggak saya bermain dulu kita ini? Boleh saya dijadikan admin dulu? Boleh. Ya, Boleh, kita Pak, main-main boleh. dulu ya, supaya nggak terlalu kaku. Kalau orang riset itu nggak bisa terlalu kaku, nggak jadi riset tadi. Kalau terlalu serius, nanti berkerut maminya nu tak begini. Seperti itu. Mungkin ini pernah saya gunakan, metode ini sebenarnya saya gunakan biasanya di S1. Kalau misalkan saya mau masuk mengajar, awal pertemuan itu biasanya kontrak kuliah dan sebagainya, saya gunakan metode ini sebenarnya hanya untuk melihat psikologisnya anak-anak yang kita ajar. Apakah dia dominan menggunakan otak kanan atau dia dominan menggunakan otak kiri. Kalau kebanyakan otak kanan berarti saya mengajarnya harus menggunakan otak kanan juga. Tapi kalau misalkan dominan anak-anak di dalam kelas menggunakan otak kiri, berarti saya dominan harus menggunakan otak kiri juga. Tapi kalau seimbang, lebih bagus lagi. Makanya adik-adik semua, Nahar saya kirim permintaan untuk jadi dulu deh. Untuk jadi admin. Kita main-main sebentar dulu ya sebelum kita berbicara. Ya, kita ini ngobrol santai aja ya. Permintaan untuk mengisi. Nanti lah kagang. Minta tolong deh siapa yang akun admin nih? Admin. Co-host, host. Bisa minta tolong saya dijadikan co-host dulu? Ya, jadi nanti kita bincang-bincang terkait masalah riset ya. Saya akan memperlihatkan juga. Kenapa deh? Mau ditambah jadi Nanti co-host, saya juga Pak akan Mus. memperlihatkan disertasi saya secara lengkapnya ya. Mau share screen. Adik-adik kalau misalkan mau dibedah ini kenapa seperti ini, tetapi saya memang arahnya ke kuantitatif adik-adik. Jadi saya belajarnya biasa kualitatif itu nanti masuk di ayam pare-pare sebenarnya. Nah, perlu ya kalian ketahui, ini kan di sini ada pasca, ada S1 dan sebagainya. Belajar metodologi penelitian itu sebenarnya gampang-gampang sulit deh. Ya. Makanya kita punya guyonan biasanya itu penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Guyonan peneliti itu penelitian yang bagus itu penelitian yang selesai. Karena kenapa? Terkadang kita mengejar sempurna. Sempurna itu kalau dalam artian saya tidak ada yang sempurna. Rokok gitu ya mereknya sempurna. Ya.
Makanya sempurna itu, andaikan saya sering mendapat tesis mahasiswa atau skripsi mahasiswa itu di belakangnya itu kan ada keterbatasan penelitian. Berarti kalau ada kata keterbatasan penelitian berarti itu nggak sempurna. Makanya ada saran untuk peneliti selanjutnya. Bener nggak? Seperti itu toh? Berarti ada kelemahan kita yang kita tidak jangkau. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi saran untuk peneliti selanjutnya. Pak Musmulyadi meneliti misalkan 4 variabel, alangkah baiknya ke depan ketika misalkan mau dikembangkan, peneliti selanjutnya mengembangkan tentang seperti ini. Artinya apa? Berarti tidak sempurna, ada keterbatasan. Makanya saya katakan tidak ada penelitian yang sempurna. Yang sempurna itu hanya merek rokok saja. Oke, Adinda, saya mungkin mulai dari sini. Ini kelihatan enggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Iya, aman. Suaranya enggak? Kedengaran enggak suaranya tadi? Enggak ya? Kedengaran, Pak. Oke, kedengaran ya. Oke, saya mulai dari sini adik-adik ya. Aturan permainannya seperti ini. Nanti saya bagi-bagi hadiah deh. Saya bagi 100.000 untuk yang beruntung pada malam hari ini. Nah, aturannya begini, sebelum kita masuk ke materi kita, sekali lagi kita santai-santai saja ya, nggak usah terlalu serius. Nah, aturan mainnya bisa dicatat di HP, bisa dicatat di buku, ya Ibu moderator ya, atau dicatat di mana saja. Pilihannya itu hanya menjawab pertama yang muncul di benak tak. Sekali lagi ini hanya tes psikologi ya adik-adik. Apakah adik-adik menggunakan otak kiri, dominan otak kiri atau otak kanan? Jangan berusaha mengira-ngira jawaban, ikuti saja kata hati dengan menjawab spontan. Jadi jangan lagi bilang apa tadi itu, apa tadi itu. Pokoknya spontan yang muncul itu Tommy kita jawab. Jujurlah dengan diri sendiri. Yang penting jawablah pertanyaan dengan jujur. Jangan memilih jawaban yang benar jika itu tidak sesuai dengan sikapmu. Sekali lagi yang sesuai dengan sikap tadi, bukan sikapnya teman tak. Ya, seperti itu. Jangan memutar kembali video ini untuk mengganti jawaban. Nah, selamat mengikuti tes ini. Kita coba ya. Coba diambil catatannya. Oke, are you ready? Oke. Sekarang kita lihat nantinya apakah kalian suka tantangan atau logis dalam berpikir. Nanti saya kaitkan dengan riset kita. Ya, terkadang kita melihat orang baik kuatnya ini tahu riset, ternyata otak kirinya memang tajam deh. Ya, ada orang introvert kuat sekali meriset. Ada orang yang kayak Pak Musmulyadi yang humble kemana-mana, itu meriset. Biasanya kan seperti itu. Nah, apakah kamu pengguna otak kiri atau otak kanan? Kita lihat sama-sama ya. Nah, hari ini jelas deh? Jelas kelihatan? Iya, Nampak? jelas, Kak. Oke, ambil Mickey pulpen atau HP tak kita catat. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, begitu J. Oke. Jawab pertanyaan dengan memilih pilihan A atau B. Itu J saja. Oke, number 1. Bagaimana cara membuat keputusan? Adik-adik, bagaimana cara membuat keputusan? Apakah secara logis atau secara intuitif mengikuti perasaan? Nah, ini apakah laki-laki ini secara logis berpikir atau mengikuti perasaan atau sebaliknya perempuan yang seperti itu? Dijawab A atau B. Nomor 2, mana yang lebih mudah kamu ingat dari seseorang? Namanya atau wajahnya? Namanya Pak Musmulyadi atau namanya yang sering? Misalkan, ya. 2. namanya A. Oke, siap-siap. Nomor 3. Ketika seseorang berbicara, yang kamu perhatikan itu apa? Apakah yang dia katakan atau bahasa tubuhnya yang gerak-gerak? Apa yang dia katakan Pak Musmulyadi atau gerakan tangannya yang sering kita lihat-lihat? Ah, itu. A atau B? A. Dicatat saja ya, gitu ya. 4.
Apakah kamu sadar jam berapa sekarang? Tolong jangan lihat jam. A. A atau B? Lima. Ketika kamu mendengarkan lagu baru, mana lebih mudah kamu ingat? Syair lagunya atau iramanya? Syair lagunya itu teksnya atau iramanya? Den, 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 den. Misalkan seperti itu. A atau B? B. Oke, 6. Apakah kamu seorang pengingat yang baik? Perempuan ini pasti ya. Tidak. Iyalah ada dengan A. Biasanya perempuan itu ya. Karena perempuan itu ahli sejarah memang. Aku saya. Oke, 7. Satu Cian, saya tidak suka pilihan ganda. Ya atau tidak? Ya. Oke. Kita percepat sedikit. 8. Ketika harus mempelajari sebuah mata pelajaran atau bekerja, maka saya akan duduk mengerjakannya sampai selesai atau mencari topik yang paling menarik dan mengerjakan secara acak dimulai yang saya suka. Ini mengikuti instruksi atau sesuai dengan mau tak? A atau B? Sekali lagi adik-adik, ini hanya tes psikologi ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah untuk adik-adik sekalian. Ini bukan Al-Quran ya. Ini hanya tes-tes psikologi saja. Mana yang lebih kamu suka? Sesuatu yang detail dan spesifik tentang kerja sesuatu atau konsep atau teori secara umum? Yang khusus atau yang umum yang kalian suka? Oke. 10. Saya sering bertanya tentang fakta apa yang harus saya ketahui alias kepo. Apakah kalian termasuk orang yang kepo atau tidak? Iya atau tidak? Nggak usah dicatat di obrolan deh ya, catat di HP-nya saja. Pantas bilang kenapa banyak sekali obrolan nih. Oke, next. Sebelas. Saya bisa mengerjakan banyak hal alias multitasking dalam ini. Apakah kalian termasuk multitasking atau tidak? Karena ada orang ketika satu fokus satu, nanti selesai berpindah. Ataukah seperti gurita yang bisa mengerjakan berbagai macam? Apakah kalian iya atau tidak? Oke, 12. Bagaimana caramu mempersiapkan ujian? Dengan rencana belajar yang jelas dan terjadwal atau belajar mata pelajaran secara acak dengan waktu yang berbeda? Tidak ada di sini, Pak. Pokoknya the power of kepepet. Karena biasakan ada mahasiswa seperti itu. Apakah kalian A atau B? Oke, kita lanjut. Sampai 15 soal ini. Tiga belas. Ketika membuat sesuatu, saya suka mengikuti instruksi dengan cara yang telah tersedia atau membuat model tersebut sesuai dengan keinginan saya. Mengikuti instruksi atau inovatif, ya. Bilang, oh ternyata ini bisa seperti ini bisa seperti ini. A atau B. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Saya tidak suka sesuatu yang dianggap umum. Orang bikin warkop semua. Orang bikin ini semua. Orang beli ini semua. Apakah kalian termasuk tipe orang yang seperti itu, ya atau tidak? Oke, terakhir.
Saya senang menjawab langsung. Apakah kalian tipe orang yang sedang menjawab langsung atau tidak? Atau dipendam? Nanti banyak baru meledak. Oke. Oke. Tes selesai. Tes selesai, adik-adik, Bapak Ibu, coba dihitung semua jawaban A dan B yang diperoleh. Kalau lebih banyak jawaban A, berarti berpikir tak didominasi oleh otak kiri. Sementara jika banyak jawaban, tunggu. Coba dihitung sama-sama. Kalau kamu lebih banyak jawaban A, cara berpikirmu didominasi oleh otak kiri. Semakin banyak jawaban A, semakin dominan otak kiri. Ada yang kebanyakan A di sini? Boleh? Kasih nyala mic-nya. Ada yang A? Izin saya, Pak. Wah, OD A. Berapa A-nya? Saya banyak A. Oke. Aku kelas. Boy, banyak A. Saya juga banyak A. Oke, kita lihat ya sama-sama ya. Sekali lagi ini Imbang hanya saya, Pak. ya, disimpan aja dulu. Pasti ada yang lebih dominan banyak karena jumlahnya kan 15. Pasti ada yang lebih dominan banyak. Nah, nanti kalau misalkan gimana kalau hampir seimbang, Pak, kita lihat sama-sama. Sekali lagi ini hanyalah tes psikologi. Benar atau tidaknya nanti kembalikan kepada diri adik-adik atau diri Bapak Ibu semua ya. Oke. Next. Coba kita lihat. Nah, biasanya orang dominan otak kirinya memiliki dedikasi yang bagus. Ush, mantap nih. Perfeksionis. Siapa ini tadi? Logis dalam berpikir. Pokoknya logis, pokoknya A. Orang tidak suka atau apa. Pokoknya A. Logis. Bisa dipercaya A. Bagus dia nih. Dijadikan pasangan. Bagus dipercaya. Dan memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan. Baik itu berupa prestasi maupun pencapaian. Namun setiap ada positif pasti akan ada negatifnya Bapak Ibu. Namun ia juga selalu merasa benar. Mana nih tadi? Yang A. Coba kembalikan ke diri Bapak Ibu, adik-adik semuanya, apa benar seperti ini atau tidak? Dan bisa mencari lawan yang lebih tangguh. Ternyata suka tantangan yang seperti ini. Itulah dominan otak kiri. Nah, biasanya yang otak kiri itu, coba kita lihat. Seseorang yang hebat secara akademis pada umumnya sangat kuat dalam logika, kata, daftar, angka, linearitas, analisis, dan sejenisnya. Jadi adik-adik yang kalau misalkan kalian dominan otak kirinya, lebih baik saya sarankan ambil kuantitatif. Ya, penelitian atau riset dengan menggunakan kuantitatif. Kalau misalkan kami sarankan, tapi kembali lagi kepada adik-adik, ya. Konon para ilmuwan hebat adalah orang yang dominan otak kirinya. Siapa ilmuwan hebat? Yang kita kenal Aristoteles. Itu yang semua yang seperti itu. Habibie, ilmuwan yang hebat semuanya. Berarti dominan otak kirinya. Ini hanya tes psikologi. Benar atau tidaknya kembali kepada adik-adik atau bapak-bapak semuanya. Nah, coba itu otak kiri. Coba kita lihat otak kanan. Kalau Mas Mulyadi sendiri itu sebenarnya sudah tes itu otak kanan sebenarnya. Berarti bukan otak motor ya. Nah, semakin banyak jawaban B, semakin dominan otak kananmu. Artinya kamu orang yang suka dengan tantangan. Penantang ini, petarung ini orangnya. Dan bersikap apa adanya. Gue banget tuh. Bukan ada apanya ya. Apa adanya. Cepat bertindak, punya imajinasi yang kuat. Sekali lagi, imajinasi yang kuat. Menghayal dan sebagainya. Andai kata, seandainya masih hidup ini nenekku. Belum meninggal. Itu kan biasanya seperti itu. Dan selalu ingin tahu, ternyata orangnya kepo. Ya, selalu ingin tahu. Sifat negatifnya kembali lagi, lawan dari positif itu pasti ada negatifnya. Kamu cenderung ceroboh. Ya lah dan. Nah,
dan nekat serta jarang mau mendengarkan pendapat. Ini saya tidak sependapat karena saya kan otak kanan. Biasanya saya mendengarkan pendapat dulu. Tetapi kalau ceroboh, iya, saya akui, saya orangnya ceroboh. Betul. Biasa itu kunci mobil digantung jadi ada jadi kasih kantung di celana, berarti tak keliling cari. Itu kan seperti itu, adik-adik. Nah, itu otak kanan. Makanya rata-rata, coba kita lihat. Orang yang dominan otak kanan punya kelebihan dalam seni. Oke, Pak Musmudadi suka seni. Imajinasi, oke, berimajinasi. Musik, yes. Warna, angan-angan, ini yang saya katakan tadi, andai kata, seandainya. Itu kan seperti itu. Kesadaran ruang, gambaran dan menyeluruh dan dimensi. Tidak heran jika para seniman hebat umumnya kuat berpikir menggunakan otak kanan. Siapa seniman yang hebat yang kita lihat? Ada Iwan Fals, ada yang penyanyi yang menciptakan lagu, ada lagunya dulu Peter Pan. Coba lihat ke lagunya Peter Pan semua, Bapak Ibu, adik-adik semua. Ada lagunya yang nyambung. Kayak Bintang di Surga itu, terkadang itu di mana nyambungnya ini lagu, karena kenapa? Angan-angannya yang kuat. Ya berangan-angan akhirnya menulis lirik lagu yang terkadang kita nggak tahu artinya lari kemana sebenarnya, tapi iramanya bagus. Akhirnya banyak juga orang yang menyukai lagunya. Itu kan seperti itu. Makanya seniman yang hebat kuat berpikir menggunakan otak kanan. Seperti itu. Di sini lebih dominan mana? Otak kanan atau otak kiri yang banyak nih? Kiri. Otak kanan, Pak. Kanan. Otak kanan saya, Pak. Kiri Pak. Oke. Kanan Itu saya. kembalinya kepada Bapak Otak Ibu semuanya atas ya. saya, Pak. Otak atas. Tidak ada itu otak. Ini yang terbagi dua. Ada di sini, ada di sini. Makanya biasanya orang kalau lumpuh otak biasa ini yang tidak bisa bergerak kanannya. Seperti itu. Oke. Saya rasa itu Bapak Ibu hanya pengantar saja ya. Apa hubungannya dengan riset kita nantinya? Nah, ketika Bapak Ibu kita berbicara tentang riset, sebelum saya masuk memperlihatkan hasil penelitian saya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, tapi kita hanya sharing-sharing saja ya. Kita tentang sharing, mungkin Bapak Ibu lebih banyak tahu dibanding saya, karena namanya metodologi itu biasanya kiblatnya beda-beda. Saya ketika masuk di Yayan Parepare itu saya kaget juga melihat metodologi yang seperti itu, karena saya alumni Universitas Muslim Indonesia, Makassar, yang kiblatnya biasanya menggunakan ada yang disebut dengan EndNote lah, atau yang disebut dengan ini, sampai di Yayan Parepare menggunakan yang biasa familiar kita gunakan catatan kaki lah, footnote lah, dan sebagainya. Kiblatnya seperti itu. Dulu kami di UMI itu rata-rata kiblatnya ke kuantitatif karena kita orang ekonomi atau orang manajemen. Masuk ke Yayan Parepare ada kiblat yang lebih mengarah ke kualitatif, ada yang ke studi pustaka dan sebagainya. Barulah akhir-akhir ini ketika misalkan beberapa tahun ini sudah mulai masuk kuantitatif, sudah masuk mixed method dan sebagainya. Tetapi itu nanti. Nanti kita mungkin Bapak Ibu nanti akan diajarkan oleh dosen metodologinya masing-masing. Namun perlu diketahui bahwa kita penyamaan persepsi bahwa metodologi masing-masing dosen itu biasanya berbeda-beda, tapi tujuannya sama sih sebenarnya. Tapi biasanya berbeda. Mungkin Pak Musmiyadi sampai di Makassar lewat Bone, boleh. Seperti itu. Dosen yang lain mungkin lewat Maros dan sebagainya. Kalau misalkan di UMI itu ya yang saya dapat misalkan di Universitas Muslim Indonesia itu mungkin yang saya terapkan di ini. Meskipun kita memiliki buku karya tulis ilmiah, kita harus mengikuti pedoman itu. Istilahnya begini, di mana kaki apa ya istilahnya itu? Di mana kaki berpijak, di situ langit kita junjung ya. Itu istilahnya seperti itu. Oke, kita boleh memiliki ilmu misalkan dari kampus ini, tetapi ya yang Parepare kan juga punya rambu-rambu terkait masalah itu. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik sekalian berbicara tentang riset sebenarnya, saya selalu teringat begini deh. Dosenku pernah bilang begini, riset itu adalah mencari masalah. Ini rasa ingin tahu tak tentang sesuatu. Berarti ketika rasa ingin tahunya manusia itu tinggi, ingin mencari sesuatu, itulah yang disebut misalkan ada masalah. Biasanya kan orang meneliti itu ada masalah, biasanya.
Ya, seperti itu. Itu kan yang paling familiar. Kenapa kita teliti ini? Biasa kan ditanya ke sama dosen, tak, kenapa kita teliti ini? Karena ada masalah. Apa masalahnya? Oh ini. Makanya guyonan peneliti itu biasa mungkin dengar adik-adik. Kalau tidak ada masalah, tak cari ki masalah. Kalau tidak bisa ki cari masalah, buat mikir masalah. Itu kan seperti itu. Terkadang kita tanya mahasiswa, apa masalahmu kau teliti ini? Dia bilang, saya juga tidak tahu Pak. Dikasih judul ini sama prodiku. itu kan seperti itu adik-adik. Padahal biasanya kita berangkat dari sebuah kegelisahan, ya istilahnya seperti itu, kegelisahan. Rasa ingin tahu tak, tetapi kita gunakan secara karya tulis ilmiah. Beda dengan orang yang kepo toh. Rasa ingin tahunya juga tinggi. Itu Pak Musmulyadi setiap pergi pagi dari rumahnya, tengah malam pindah pulang. Tetangga aku misalkan toh, tengah malam pindah pulang. Akhirnya melakukan penelitian. Apa nak kerja itu Pak Musmulyadi? Setiap pergi pagi tengah malam pindah pulang. Akhirnya natanya semua tetanggaku atau apa. Kebetulan ketemu sama dosen juga di kampus. Bilang, oh dosen itu di kampus. Biasa kalau pulang karena masih kaloloy, singgah dulu di warkop. Nah, nanti sampai di rumahnya tinggal anu mami. Itu kan rasa ingin tahu deh. Biasanya kita berangkat dari hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya di sini ada manusia, ada rasa ingin tahu, keinginan manusia yang tinggi untuk mengetahui sesuatu. Seperti itu. Ada namanya pengetahuan, ada namanya ilmu pengetahuan. Ini kan kita pelajari biasa di ilmu filsafat deh. Pengetahuan adalah sesuatu yang sesuatu yang diketahui manusia. Ilmu pengetahuan ada yang diperoleh melalui suatu cara atau metode. Saya teringat dengan dosen metode saya, perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu, Mus Mulyadi, ya. Kalau misalkan sapu lidi itu dibuat dari apa, Mus? Itu dibuat dari daun kelapa, Pak. Misalkan seperti itu. Ini pengantar riset saja deh ya. Dibuat dari daun kelapa. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan. Tetapi kapan dia disebut dengan ilmu pengetahuan? Ketika daun kelapa itu, apa dia namanya itu kalau orang Bugis itu? Dikumpulkan jadi satu, diikat jadi satu, kuat dia, maka jadilah sapu. Itulah ilmu pengetahuan. Ini pengantar saja sebenarnya. Ini filsafat ilmu sebenarnya, ya. Yang terkadang awal-awal metodologi penelitian biasanya disampaikan kita yang seperti itu adik-adik. Jadi riset, kalau kita berbicara tentang riset atau publikasi dan sebagainya, biasanya kan apalagi kita akademisi itu biasanya kan kita berbicara tentang karya tulis ilmiah. Banyak karya tulis itu ada yang ilmiah, ada yang tidak. Contohnya yang tidak ilmiah apa? Opini. Ya, seperti itu. Opini itu kan ya apa yang ada di kepala tak mau berdasar apa dituangkan seperti itu. Tapi karya tulis ilmiah kan tidak seperti itu adik-adik. Nah, coba, karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Inilah yang saya sampaikan tadi. Tidak asbun. Asbun itu asal bunyi. Kaidah keilmuan tersebut mencakup penggunaan metodenya apa? Mencakup metode dan penemuan prinsip-prinsip keilmuan yang objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Jadi karya tulis ilmiah itu ada rambu-rambunya juga. Nah, namun masalahnya seperti ini adik-adik sekalian. Saya cerita ini saja. Terkadang ada mahasiswa tahu kesimpulan, tidak tahu latar belakangnya. Ingat, orang peneliti itu haram mengambil sebuah kesimpulan tanpa mengetahui latar belakang terlebih dahulu. Biasa kita cecar penguji di situ deh. Kenapa kau teliti ini Pak Musmulyadi? Oh Pak, begini. Mana datanya? Biasa kan minta. Makanya saya sering sampaikan kalau misalkan di S2 minimal di latar belakang itu, kalau buat riset besok-besok adik-adik, minimal di latar belakang itu tergantung dari dosen tak juga nantinya mau narahkan seperti apa. Yang jelasnya minimal di latar belakang itu tergambar satu, fenomenanya apa? Dua, fakta yang terjadi sebenarnya apa? Terus yang ketiga, datanya, benar nggak itu apa-apa? Misalkan motivasi di Kementerian Agama itu rendah Pak, misalkan, atau di IAIN Pari-Pari itu rendah Pak. Siapa bilang? Mana buktinya bede? Itu kan seperti itu. Yang keempat adalah kebaharuan dari penelitian itu. Itu biasanya 4 itu saja yang ada di latar belakang, insya Allah memenuhi standar. Selebihnya itu ketika mau diarahkan dan sebagainya untuk justifikasi tergantung dari pembimbing tak. Ada anak pasca kemarin datang menemui saya, Pak ini judulku Pak dirubah misalkan seperti ini. Apa bilang dosen pembimbing tak deh?
Oh, belum Kak ketemu. Kalau saya ketemu dulu dengan dosen pembimbing tak, supaya adik-adik mengetahui sebenarnya mau ke arah mana penelitian tak. Karena sekali lagi, Bapak Ibu, adik-adik semua, setiap dosen itu, dosen pembimbing itu memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait masalah metodologi. Tetapi dasarnya sebenarnya sama. Pasti di latar belakang itu apa yang menjadi fenomena dari masalah itu dirumuskan nih. Kira-kira apa ya? Seperti itu. Setelah itu turun ke teorinya. Siapa yang bilang? Misalkan seperti itu. Jangan sampai asbun jiki asal bunyi. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, sebenarnya lebih dalam nanti terkait masalah teori-teori seperti itu nanti kalian akan pelajari sebenarnya melalui dosen metodologi. Ini saya hanya bincang-bincang di luarnya saja ya. Bentuk-bentuk karya ilmiah berbentuk makalah, berbentuk laporan ilmiah, buku ilmiah, dan sebagainya. Banyak sekali ya yang karya-karya ilmiah, baik itu dalam bentuk buku dan sebagainya. Terus, ini yang saya katakan tadi, tahapannya adik-adik. Mengidentifikasi masalah. Kalau tidak ada masalah aku, Pak, itu yang bahaya. Buat bikin masalah atau cari bikin masalah. Ya, seperti itu kalau kita berbicara riset adik-adik. Ya, makanya ada dulu siapa yang penganut, kita bicara ini aja ya, siapa yang penganut kualitatif di sini? Kira-kira lebih cenderung ke kualitatif. Ada enggak di sini yang lebih cenderung ke kualitatif? Biasanya kan orang-orang hukum itu ya. Ya, orang-orang hukum lebih ke kualitatif, orang-orang ekonomi lebih ke kuantitatif biasanya, tapi tidak semuanya juga begitu, tapi biasanya kita lihat seperti itu. Misalkan kualitatif, misalkan orang hukum itu menganalisis undang-undang, efektif atau tidaknya undang-undang ini diterapkan atau tidak. Kalau orang kuantitatif itu lebih biasa mengukur misalkan pengaruh tentang ini, tentang ini. Itu kan seperti itu. Nah, kuantitatif ini, karena saya kiblatnya juga kuantitatif sebenarnya, kuantitatif ini sebenarnya lebih real. Jadi kalau ada orang yang membandingkan, lebih bagus ke kualitatif dengan kuantitatif, bagus semua Ji. Tergantung sebenarnya mau ke kemana. Jadi jangan lagi ada perdebatan antara orang yang melakukan kuantitatif dengan orang yang melakukan kualitatif. Karena kenapa? Sama-sama Ji sebenarnya. Tinggal sebenarnya kita lebih cenderung kemana. Kalau Pak Musmulyadi kan misalkan ambil kuantitatif karena saya mau melihat apa sebenarnya yang mempengaruhi motivasi kerjanya misalkan kantor Kementerian Agama itu sehingga kinerjanya buruk. Dari mana kita katakan buruk? Dari laporan seperti ini. Itu kan seperti itu. Kalau misalkan mau dikualitatifkan juga boleh. Makanya orang kualitatif ada guyonan penelitian begini. Kalau orang kualitatif itu mampu menciptakan teori, tapi orang kuantitatif itu mampu menguji teori. Itu biasa ya. Walau alam benar atau tidaknya, tetapi itulah yang terjadi sering. Kalau orang kualitatif itu katanya dia mampu menciptakan teori karena ada orang mengatakan kualitatif gampang, justru lebih sulit. Lebih sulit kualitatif. Kalau kuantitatif 1 tambah 1 harus 2. Kapan 3 salah hitung. Kuantitatif itu 1 tambah 1 dimanapun rumusnya teori apapun dipakai pasti 2. Tidak mungkin jadi 3. Itu kan seperti itu karena kita berbasis angka. Kuanti biasanya kan seperti itu, tapi kalau kualitatif itu kan lebih dalam lagi. Berapa saudara Pak Musmulyadi? 5. Saudara perempuannya berapa? Oh segini. Saudara laki-lakinya segini. Itu saudara perempuannya di mana tinggal segini. Baru satu informan itu dalam dia telusuri sampai ke ini. Akhirnya dia menemukan, oh ternyata teori yang diterapkan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Akhirnya menciptakan sebuah teori yang baru. Itu kan seperti itu biasanya. Ada teorinya, teori apa Maslow itu atau siapa itu saya lupa itu, bahwa kebutuhan manusia itu mulai dari primer, sekunder, tersier. Itu kan seperti itu. Primer itu kebutuhan pokoknya sandan dan pangan, makan, tempat tinggal dan sebagainya. Sekunder itu ya yang menengah, tersier itu seperti dulu HP, mobil dan sebagainya. Tetapi faktanya sekarang di lapangan adik-adik, ada orang yang terpenuhi standar tersiernya, primernya belum. Contoh, ada orang sudah ada mobilnya belum ada rumahnya. Oh salah itu teori Pak, dia katakan begitu. Salah itu teori Pak, tidak relevan itu teori. Oke, kalau tidak relevan, buat penemuan baru untuk menantang teori itu. Teori, tapi juga teori deh, penelitian. Itu kan seperti itu. Nah,
mengidentifikasi masalah, menghubungkan masalah dengan teori tertentu, merumuskan kerangka konseptual, merumuskan hipotesis, menyusun rancangan studi, menentukan pengukuran, menganalisis, dan membuat sebuah kesimpulan. Adik-adik, Bapak Ibu, saya yakin yang baru ketemu dengan metodologi penelitian pasti pusing. Apa sih semua itu bilang Pak Mus Mulyadi? Apalagi itu mengidentifikasi masalah, apalagi itu menghubungkan masalah dengan teori. Itu kan seperti itu. Makanya metodologi penelitian itu bukan simsalabim abrakadabra. Hari ini dipelajari, poi jago Pak. Enggak. Pak Mus Mulyadi saja itu. Masih belajar banyak sama dosen-dosen yang senior yang ada di ini, Pak. Kalau misalkan kualitatif itu seperti apa? Oh, seperti ini. Hubungkan dengan teori. Cuman realnya itu kita tahu, oh ternyata di latar belakang itu harus temuan ini. Teori itu harus tergambar teori dasar apa yang kita gunakan. Di metodologi itu jangan sampai salah metodologi, mau pergi makan nasi palekok dan penjual bakso kita cari. Itu kan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya proses tahapan-tahapan dalam penulisan atau kita mau riset. Saya tidak masuk ke publikasi ya. Ya, meskipun tadi disebutkan bahwa saya ini kebetulan gitu deh. Ya, saya tidak masuk ke publikasi karena kalau kita berbicara publikasi itu pasti akan panjang lagi, ya. Saya hanya akan membedah sedikit ini, Bapak Ibu, adik-adik. Nah, ini adalah judul disertasi saya waktu saya kuliah di UMI. Jadi saya orang UMI ya. S2 S3 saya di UMI. Nah, ini. Judulnya itu, mana judulnya? Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kinerja pegawai pada kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ada yang tahu nggak berapa variabel yang ada di penelitian ini? Saya kasih uang 100.000 kalau tahu. Ayo. 4, Pak. Jolo. 5. 5. Siapa tadi itu yang jawab 5 pertama? Saya Pak, saya. Siapa? Atas nama siapa? Moderator dicatat namanya ya. Wahyudin. Dengan nomor rekeningnya. Baik, Pak. Baik. Ya, saya kirimkan nanti pembeli kopi. Nah, Alhamdulillah. Untuk di R57 Pak. 5, apa saja itu? 1, budaya organisasi. Adik-adik, ini formal sekali. Pak, fokus juga itu di jurnal. Adik-adik, kalau kami, ini kan penelitian. Biasanya kan kalau judul-judul penelitian itu tesis, disertasi, dan sebagainya. Biasa kalau tidak mau bawa ke jurnal dulu, itu kan terlalu formal seperti ini. Tetapi ketika misalkan sudah masuk di jurnal ini, kami rombak judulnya. Karena kalau judul-judul begini itu kan terlalu umum biasa. Ini kan terlalu formal. Pengaruh budaya organisasi 1, gaya kepemimpinan 2, dan motivasi kerja 3. Terhadap pengembangan sumber daya manusia 4. Terhadap kinerja pegawai 5. Berarti ada 5 variabel. Nah, di dalam kuantitatif, karena ini penelitiannya kuantitatif, itu biasa ada yang disebut dengan variabel eksogen dengan variabel endogen. Atau yang familiar di S1, X1, X2 dengan Y. Jadi yang paling familiar biasanya tuh di anak-anak S1. X1 Pak, X1 itu apa? Ya, variabel yang mengikat Pak. Variabel Y itu apa? Ya, variabel yang diikat Pak. Itu kan seperti itu biasanya. Nah, ini benar ada 5. Ada 5 variabelnya. Itu terkait budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kinerja pegawai pada kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membaca judul ini dengan 5 variabel, kira-kira gambar konseptualnya seperti apa? Apa yang mau saya teliti sebenarnya? Kalau Bapak Ibu mau melihat ini. Ya, kalau seperti itu kita lihat saja di akhirnya. Kinerja. Kinerja pegawai. Kenapa dengan kinerja pegawai? Itu kan biasanya begitu. Kenapa dengan kinerja pegawai? Itu saya jawab pertanyaan itu, saya jawab pada latar belakang masalah saya. Karena pasti itu yang ditanyakan dulu, dibombardir sama penguji. Ingat Dek, penguji biasanya benar mi anuta masih nak kejar ki. Karena kenapa mau jiki memang nates? Oh enggak, salah ini.
Karena biasanya itu penguji, mohon maaf, biasanya itu penguji gagal tuh jadi penguji kalau nggak ada tuh nggak tanyakan. Itu kan seperti itu. Apalagi, wah ini, wah, wih kerennya ini penguji nggak tahu semua. Ini seharusnya tidak seperti ini, tidak seperti ini. Itu kan biasa terkadang waktu saya ujian juga ini kan dikasih seperti itu juga deh. Penguji kami itu kan semuanya, oh profesor yang memang ahli memang dalam metodologi pokoknya di Kipas Kak. Saya ingat sekali itu waktu saya ujian proposal, disertasi Mide, mau Kak dikasih turun jadi S1, belajar metodologi kembali. Nah, seperti itu, saing kuatnya metodologinya itu. Kebetulan pembimbingku juga adalah dosen metodologiku. Dia gagah, laipu bunga. Istilahnya orang Bugis tuh. Nah, seperti itu. Oke, 5. Dicatat namanya tadi ya yang ini. Oke, coba kita lihat. Langsung kita baca abstraknya ya. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh Pak Musmulyadi? Nah, ini dibimbing oleh, ini adalah dosen metodologi penelitian saya. Sekaligus dia adalah promotor saya. Kuat sekali metodologinya. Kalau dia masuk mengajar metodologi deh, seolah-olah itu buku metodologi ada semua di otaknya. Nggak pakai buku masuk. Nah, hafal semua kerangkanya. Mulai dari kualitatif sampai kuantitatif. Jadi biasa saya itu bilang, Kak, betulan jika Cik bilang ini orang nih. Nah, tidak ada Cik semua bukunya itu apa? Nah, biasa bikin tantang, kalau tidak percaya beli bukunya ini, coba kau baca. Apakah benar yang sesuai yang saya terangkan? Wah, sebegitu kuatnya. Begitu kuatnya metodologinya. Ini Tommy. Itu misalnya kalau Pak promotor tak atau pembimbing tak itu dosen metodologi. Nah, Kipas di metodologi. Oh, ini tidak sesuai Pak Musmulyadi, ini tidak ini. Seperti itu. Nah, tadi ada 5. Nah, penelitian ini bertujuan 1, menganalisis pengaruh budaya organisasi kerja pegawai berupa integritas profesional, inovasi, dan tanggung jawab. Ini abstraknya ada ya, nanti kalau misal kamu saya kirimkan ini. Nah, objek penelitian ini adalah kantor Kementerian Agama se-Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 24 kantor Kementerian Agama kabupaten kota, 1 kantor wilayah. Sampel penelitian ini 386 dari jumlah populasi 10.293. Bayangkan populasinya deh. Jumlah pegawainya pada saat itu adalah 10.293. Kalau Pak Musmulyadi mau teliti semua ini 10.293, chaos. Tidak mungkin. Ya, makanya ada yang disebut dengan metodologi penelitian, cara pengambilan sampel. Bagaimana caranya nanti kita cek di bawah, ya. Dan menggunakan SEM. Bapak Ibu atau adik-adik pernah mendengar kata SEM? Atau yang paling familiar lah, SPSS, pernah enggak dengar? Yang SPSS. Pernah. Kurang lebih mau Pak deh, SEM. Di atasnya aja sedikit. Ya, seperti itu karena kami ingin meneliti variabel, ada variabel intervening. Artinya variabel intervening itu adalah variabel antara. Contohnya begini. Misalkan Suciatmi. Mau Kak tanya, Suciatmi. Ya Kak, ada mau kutanya itu tapi tidak enak Kak. Akhirnya melalui ilham Kak. Berarti ilham ini adalah variabel interveningku. Artinya apa? Kalau kutanya Suciatmi bisa jadi tidak mendengar Kak. Tapi kalau melalui ilham kutanyai karena akrab dengan Suciatmi, bisa jadi mendengar kata-kataku. Itu yang disebut variabel intervening. Seperti itu. Artinya apa? Kalau saya langsung, pengaruh langsung ke Suciatmi, siapa ini orang? Pasti kan seperti itu. Sama halnya begini. Saya kasih contoh ini. Mau masuk misalkan kerja di bank. Siapa ordal di dalam? Itu kan begitu. Orang dalam langsung dicari. Artinya apa? Variabel antara, bro. Untuk kenapa? Karena kalau kita yang masuk di dalam pasti dia bilang siapa aja ini. Tapi kalau dia bilang ya, yang itu nasa nganureta, melu nasa tamu kobangi mak jama. Nah dengar karena orang yang didengar ini berarti melalui itu intervening itu akhirnya berpengaruh ini variabelnya, berpengaruh ini Pak Musmulyadi. Masuklah kerja misalkan Pak Musmulyadi gitu. Begitulah analoginya, ya. Itulah yang disebut dengan variabel intervening. Analoginya seperti itu. Oke, jadi dia menggunakan SEM AMOS. Jadi ada namanya SEM PLS, SEM AMOS, tapi nanti najarkan dosen metodologi tak kalau terkait itu. Kalau SPSS itu kan ada di kuanti, kalau di kualitatif itu kan biasa kita dengar ada yang namanya NVivo, ada yang namanya Atlas, bahkan ada yang ambak manual.
Yang gampang biasa kalau anak S1 itu, Dek, apa kau pakai analisis kini data kualitatifmu, ambak manual atau pakai pakai NVivo atau sebagainya? Langsung bilang, ambak manual, Pak. Triangulasi sumber, sumber ini, sumber ini, sumber ini, sekalinya ditahu apa itu triangulasi sumber, Pak. Nggak aku tahu juga, Pak. Kuliah aja dari skripsinya juga seniorku, Pak. Ada tuh anak mahasiswa kalau ditanya begitu tong. Oke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pada kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ternyata tidak berpengaruh. Kenapa bisa? Ya datanya yang menunjukkan seperti itu. Apa Jipale yang berpengaruh, Pak Adi? Kepemimpinan. Ternyata kepemimpinan dalam satu organisasi itu sangat menentukan, adik-adik. Ya, sangat menentukan. Budaya organisasi ini tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Saya mendapatkan dulu kan belum zaman-zamannya maceklo orang, deh. Kan kinerja pegawai itu biasanya diukur dari ceklok tuh sekarang. Biasanya kehadirannya atau apanya. Dulu belum maceklo orang, deh. Baru absen yang manual itu ditulis tangan. Jadi biasa tak jam 11 Ki datang, jam 1 pulang Ki. Baru ditulis di situ masuk jam 8.30 tanda tangan, pulang 16.40. Tapi realitanya jam 11 datang, jam 1 pulang. Itulah budaya. Nah, hasilnya itu negatif. Apa paling yang positif? Gaya kepemimpinan. Ternyata orang kantor biasanya itu takut dengan pimpinan. Itu biasanya. Ya, ada misalkan Pak Kandap. Oh, ada. Oh, rajin itu. Tapi kalau tidak ada Pak Kandap. Iya, dinas luar nih. Dinas tungi dia. Nggak masuk di kantor. Itu kan begitu. Ternyata gaya kepemimpinan itu berpengaruh juga. Ada orang yang dengan kepemimpinan yang otoriter. Ada orang yang kepemimpinan dengan lemah lembut. Ada orang yang kepemimpinan. Saya belajar ada satu kandep di Sidrap dulu. Namanya Pak Rusdi. Di Sidrap. Kepemimpinannya saya akui deh. Belajar banyak dari sana. Itu saya dulu kan cleaning service deh di Kementerian Agama. Biasa itu kalau datang ini seorang pimpinan, seorang kandep. Kalau datang itu pagi-pagi, nah campak-campak itu di belakang. Bagus memang kinerjamu kau dek. Seandainya tidak ada kau dek mapel. Nah kotor ini satu kantor. Kepemimpinannya dia dek. Padahal antara cleaning service dengan puncak pimpinan kepala kantor itu sebenarnya itu kan bisa di bagian umum yang tegur kah atau apa. Tapi dia yang langsung campak-campak. Bagus memang kinerja. Jadi kita kodong yang bawahan itu merasa dihargai sekali. Dari situ sebenarnya banyaklah pelajaran-pelajaran kepemimpinan yang seperti itu. Tapi kan biasanya itu banyak pimpinan itu yang arogansi Tommy, pokoknya kalau yang di bawah itu tidak mau dengar ini tidak. Dia pergi sama cleaning service, bahkan dia pergi kalau pagi-pagi itu pergi dia sendiri yang cuci mobilnya. Apa artinya? Belajar banyak lah dari model gaya-gaya kepemimpinan yang seperti ini, ya. Oke, adik-adik, apa yang mau saya perlihatkan seperti ini? Ini rumusan masalahnya. Tapi jangan diikuti, tapi bisa tunjuk juga ya. Karena 5 variabel tadi, rumusan masalahnya ada 10. 10 bro. Tampo 10. Rumusan masalahnya ada 10. Apakah budaya organisasi dulu terhadap kinerja, terus gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Nah, gambaran kerangka konseptualnya, kalau Bapak Ibu mau lihat langsung ke kerangka konsepnya. Nah, nanti saya kenapa mengatakan bahwa riset itu digunakan oleh pengguna publik. Nah, ini. Nah, 5 tadi tuh yang disebut sama Bapak. Betul 5. X1, X2, X3, Y2, Y1. Kenapa 2 Y-nya? Karena dalam kerangka konsep itu biasanya variabel intervening itu dibaca Y juga. Karena kenapa? Ada variabel 3 ini yang langsung menimpa langsung ke Y2 juga. Ke pengembangan SDM. Makanya dikatakan variabel intervening. Kalau misalkan seperti ini, 10 rumusan masalahnya berarti hipotesis ada berapa Bapak Ibu biasanya? 10 juga. Ya, 10 juga. Biasanya kan ada yang 10 rumusan masalahnya hipotesisnya 9. Tak ngisi di. Hipotesis itu kan adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan dengan sebuah penelitian. Kan baru kibar andai-andai, kalau hipotesisku saya ini kayaknya berpengaruh ini. Kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara melakukan sebuah penelitian. Nah,
Ini kerangka konsepnya. Budaya organisasi itu X1, budaya gaya kepemimpinan itu X2, motivasi kerja X3, pengembangan SDM Y2, kinerja itu Y1. Nah, hipotesisnya berarti harus ada 10 juga. Nah, benar, ada 10. Nah, metode yang digunakan, ini dulu karena kita selalu pakai ini metodenya Sugiono. Sekarang kan banyak nih buku-buku metodologi penelitian yang terupdate. Ini Sugiono ini. Ya, bukan kakek Sugiono ya. Ini Sugiono yang memang memiliki yang sering kiblatnya dipakai sama orang-orang apa ya istilahnya. Kalau kita di UMI itu biasanya pakai Sugiono ini. Ya, banyak yang pakai kualitatif, kuantitatif karena kenapa? Mudah dipahami. Mudah dipahami sebenarnya alurnya. Tetapi kan sekarang terupdate nih metodologi. Banyak nih buku-buku metode penelitian sekarang, ya. Jadi kalau saranku saya, kalau bisa, ya, meskipun berkiblat ke Sugiono atau apa, coba cari buku-buku metodologi penelitian yang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. 10.293. Ini jumlahnya, Bapak Ibu. Jumlah populasi seluruh zona tempat kerjanya Kementerian Agama sebanyak 10.293. Kanwil itu 233. Yang paling banyak pegawainya itu Bone. Karena kenapa? Bone itu luas tongi tawa wilayahnya. Ya, luas wilayahnya 1.000 sampai 1.010 orang. Baru menyusul Kota Makassar. Menyusul Kota Makassar yang paling banyak 1.093. Lebih banyak ini dibanding Bone. Ternyata Kementerian Agama Kota Makassar lebih banyak pegawainya. Totalnya 10.293. Metode yang kami gunakan, Bapak Ibu, adalah metode kuesioner. Kuesioner dulu di situ, Bapak Ibu, belum ada kuesioner online kayak sekarang yang Bapak Ibu biasa sering gunakan. Apakah harus saya bagikan kepada 10.293? Dede. Balas Sinjo. Kelurahan Makassar bilang, masa harus Kak Keluwu Timur, kantor Kementerian Agama Keluwu Timur di situ bawa kuesioner kodong untuk isi semuanya. Ternyata dalam metodologi menggunakan teori Slovin, ini juga banyak kalau orang kuantitatif ini pasti familiar sekali dengan ini. Ya, Slovin, menurut Umar 2011, karena Umar, saya kutip penelitiannya Umar, tapi teorinya Slovin yang dia pakai. Makanya saya tulis seperti ini pada tahun 2011. Begitu cara pengutipan ya, sambil ini ya, menggunakan formulasi sebagai berikut. Saya pakai 0,05. Pak Di, apa lagi itu 1029 dibagi 1 tambah 10,293. Teori nih. Ya, teori nih. N itu jumlah sampel yang diambil. N itu N besar jumlah populasi. Terus biar anunya kelonggaran ketika terlihat karena kesalahan pengambilan itu 0,05% sampai 0,10. Tapi saya ambil yang paling terendah 0,05. Kenapa seperti itu ya? Karena populasinya juga banyak. Seperti itu. Nah, karena di sini Kak dulu di Panrasai. Di Panrasai Kak dulu di sini. Karena dosenku itu, promotorku itu dosen metodologi penelitian. Karena Musmulyadi kau menggunakan populasi itu 10.293, ketika langsung ke Slovin itu, maka tidak ada keterwakilan di setiap zona. Sebaiknya kau bagi menjadi 4 zona. Zona utara, zona selatan, zona barat, zona timur. Terpas selalu bagi sih kasih. Ya. Karena kalau tidak kuikuti, tanda tangannya nunggu. Itu yang saya katakan. Penelitian yang bagus itu Bapak Ibu adalah penelitian yang selesai. Ya. Meskipun kita bilang, sesan itu kalau dibagi zona lagi Pak, harus dihitung begini lagi. Tapi itu kemauannya. Akhirnya diikutilah. Menggunakan yang namanya cluster random sampling. Di mana ini teknik samplingnya secara berkelompok. Saya bagilah menjadi 4 zona. Kabupaten Indre, Pindrang, Sitra, Pwajo, Parepare, Baru, zona barat, misalkan zona utara. Terus Kabupaten Pangkep, Maros, rekapnya seperti ini. Menggunakan rumus ini lagi. Pegawai zona utara 1940, kubagi lagi ke siang. Awalnya kan tidak seperti ini Bapak Ibu. Tapi karena petunjuk dari dosen pembimbing, akhirnya seperti ini. Kubagi lagi ke siang seperti ini. Zona utara kubagi dengan jumlah populasi 73. Zona barat ini. Jadi setiap zona ada keterwakilannya. Dari jumlahnya semua ini, barulah turun dia dari ini menjadi 386. Tapi ini zonanya ya. Jadi 386 ini berarti zona utara saya harus dapat responden 73.
Dari zona barat saya harus dapat responden 133, zona selatan 114, zona timur 66. Akhirnya jumlahnya semua itu 386. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan tadi, metode analisis yang digunakan adalah SEM Amos. Ada juga SEM PLS, cuman lebih mudah biasanya SEM Amos. Tapi kalau kita lihat, mak kalu-kalu. Nanti saya kasih lihat ya. Wah, pertama kali saya mempelajari yang namanya SEM pada saat disertasi. Makanya saya katakan Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu atau adik-adik semua, tapi kita adalah sama-sama belajar. Ya. Kalau misal kamu pahami PJ itu bilang Pak Musmulyadi atau apa yang jelasnya beginilah. Tapi ini kuantitatif ya, saya tidak masuk ke kuali ya. Saya perlihatkan jangan mini. Karena ini model pengukuran dalam SEM. Saya perlihatkan ke gambar ini. Nah, ini tadi ada 5 variabel toh. 1, 2, 3, 4, 5. Dari variabel ini biasanya kalau seperti ini yang dikatakan variabel. Kalau segi 4 begini dalam kuantitatif itu biasa disebut dengan indikator. Seperti itu. Berarti X1 saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 indikatornya. Jadi untuk mengukur variabel budaya organisasi saya menggunakan 5 indikator. Nah, untuk mengukur variabel kedua saya menggunakan indikator 1, 2, 3, 4. 4 indikator. Kan ini indikatornya ini semua. Ini juga ada 4 indikator Y-nya. Ini Y2 ada juga 4 indikatornya. Ini gambar strukturalnya. Ini diukur variabel langsung dan tidak langsung, pasti pusing kita. Saya saja yang baru buka ini pusing tuh nggak lihat. Banyak sekali ini. Nah, apa yang mau saya perlihatkan Bapak Ibu? Ini kalau SEM ini ya, kalau SPSS itu lebih agak mudah. Kalau saya disuruh buka SEM sekarang, sepertinya saya sudah mulai lupa-lupa ingat. Ya, bagaimana cara menghubung-hubungkan variabel. Karena itu biasa dipelajari lagi kalau misalkan mau di ini. Nah, sampai modelnya, model regresinya Bapak Ibu seperti ini. Ini hasilnya, semua deskriptif respondennya semua. Oke, saya mau memperlihatkan gambar setelah di struktural semua. Ini hasil SEM ini Bapak Ibu ya. Di SPSS biasanya juga ada ini. Ada uji normalitas, ada uji dan sebagainya. Oke. Ini mulai. Konstruk budaya organisasi. Oke. Aman. Turun ke konstruk gaya kepemimpinan, 2 variabel. Sudah. Turun lagi ke bawah. Konstruk motivasi kerja 3. Pengembangan SDM 4 sampai dengan ini 5. Sampai di sini Bapak Ibu. Mulai minta kalu-kalu. Ini model analisis SEM, pengaruh budaya organisasi gaya kepemimpinan, model analisisnya baru masuk ke sini. Hasil estimasinya. Jadi setiap angka Bapak Ibu yang ada di sini 678284 678284 ini menggambarkan sebenarnya bentuk pengaruhnya. Misalkan budaya organisasi itu indikator mana yang paling berpengaruh? Berarti ini 0,67, ini 0,82, ini dari sini kita sudah bisa baca. Indikator yang paling berpengaruh terhadap budaya organisasi adalah indikator ini. Indikator yang paling sedikit sumbansinya adalah indikator ini. Nah, ini C-square-nya. Sampailah masuk ke ini. Apa bacaannya ini? Seperti ini. Ini hasil modifikasinya, Bapak Ibu. Wow, pokoknya kenapa seperti ini Pak kelihatannya bikin pusing? Karena coba saya lihat ini. Ini misalkan budaya organisasi, ketika ini mempengaruhi ke sini diukur juga ini budaya organisasi dengan indikator PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Jadi hasilnya setelah dimodifikasi modelnya seperti ini. Tetapi bukan kita yang gambar Pak, aplikasi yang gambar Inilah ya metode SEM yang seperti ini. Saya belum lihat atau kayak SPSS bisa seperti ini kayaknya enggak. Tapi model SEM-nya ini karena kita menggunakan Amos. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Nah, dari 5 itu Bapak Ibu, ini budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Artinya apa? Inilah yang menjadi temuan ya. Yang menjadi temuan dalam penelitian ini. Selebihnya itu akan berpengaruh. Akhirnya kami melaporkan kepada Bapak
pimpinan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan itu bahwa Pak ini loh hasil penelitiannya kami kebetulan diminta oleh bagian Ortalanya. Pak Adi boleh enggak saya minta hasil dari penelitian untuk apa Pak? Saya katakan seperti itu. Padahal sebaiknya memang hasil penelitian kita itu kan diserahkan sama ini Pak. Ini yang perlu Bapak perbaiki di sini. Kalau budaya organisasinya itu Pak tidak berpengaruh signifikan terhadap ini. Karena kenapa? Meskipun misalkan dikembangkan ke SDM-nya, itu hasil temuan kami. Meskipun ada pegawai Bapak Ibu yang golongan 2 itu kemarin itu, meskipun dikembangkan SDM-nya, ikut workshop, ikut BIMTEK, ikut apa, tidak anu mentongi cek. Dilihat kinerjanya rendah mentongi cek kinerja karena budayanya begitu kasih. Budayanya begitu, datang di kantor, duduk, diam, pulang, disuruh ini hanya, ya kerjakan seadanya. Motivasinya untuk bangkit, untuk mempelajari sesuatu itu tidak ada. Itulah budaya. Motivasinya itu tidak ada sama sekali. Dimotivasi, pokoknya ditegur sama pimpinan, di apa budayanya mentung begitu, kebiasaannya mentung begitu. Dikasih kembangkan SDM-nya, makanya hasilnya ternyata itu adalah tidak signifikan. Nah, dari dasar inilah Bapak Ibu, akhirnya salah satu penelitian ini ada 2 sebenarnya ya. Saya dengan ada teman yang satu juga itu yang dijadikan dasar rujukan untuk melakukan rotasi untuk penyegaran di lingkup Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Itu saya ingat tahun 2020-an setelah COVID agak-agak reda. Nah, itulah yang dijadikan dasar untuk melakukan, bukan sebenarnya ini toh saja, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi kami alhamdulillah merasa bahwa hasil penelitian kami digunakan oleh sektor publik atau kantor karena dijadikan rujukan untuk melakukan rotasi kepemimpinan yang ada, kepala-kepala kantor yang ada di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penyegaran. Karena hasil dari penelitian kami, oh ternyata seperti ini Pak, ini yang harus diperbaiki, ini yang harus diperbaiki. Nah, itulah yang dikatakan bahwa penelitian yang berdampak sebenarnya. Ya, karena banyak juga yang melakukan terkadang penelitian atau riset, tetapi ya begitu sudah itu, sudah nggak tahu kemana kininya. Untuk baik kalau publish Ciko dong, kalau tidak publish dong akhirnya skripsinya kasih yang itu ya biasa kuliah itu kasih yang kalau beli ke Jalan Kote nah bungkus nggak orang ada kuliah di situ metode penelitian Allah mencaji Pak Duku Jalan Kote kasih skripsi nana itu seperti itu. Saya rasa itu ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu adik-adik semuanya tidak puas ya. Mudah-mudahan tidak puas karena yang namanya ilmu itu kalau puas itu enggak mencari ilmu mikir lagi nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas supaya nantinya kita lebih bisa sharing-sharing dan sebagainya. Kalau secara formal seperti ini Bella biasanya agak-agak ini Kak juga. Saya lebih senang sebenarnya kalau misalkan kita duduk-duduk ngopi, bincang-bincang. Ada Ilham di sini. Saya sering bincang-bincang sama Ilham di ini di warkop dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau belajar metode penelitian atau dan sebagainya, mau belajar publikasi banyak sih dosen-dosen publikasi juga. Ada sih yang jadi ada Pak Direktur juga yang ini yang kencang juga penelitiannya dan sebagainya. Kalau misalkan saya kodong publikasiku itu ya, anu itu kasihan. Kebetulan itu seandainya update di semua penelitiannya, nah tidak masuk kodong. Seperti itu ya. Ya, tapi kita mencoba untuk produktif lah. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa seperti itu kita sharing-sharing diskusi-diskusi lepas saja. Silakan, Ibu Moderator. Capu nih kopiku Baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Mus Mulyadi atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua malam ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami mempersilahkan 3 penanya dengan bisa raise hand. Tahu ada juga Asniati. Asniati. Ini anak Forkim ini Nahar, Ilham, Hasniati, siapa lagi semua? Wah, andalan semua ini. Guruku saya semua ini sekarang ini. Ya, sama-sama dulu berkembang di Forkim ya. Oke, silakan. Adinda Renaldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak bertanya,
Ini kan saya baru ternyata sedetail itu dan sepertinya seru untuk belajar kuantitatif karena selama S1 saya pokoknya kuali. Jadi baru saya perhatikan ternyata ada serunya juga saya lihat. Cuman yang saya ingin pertanyakan Pak, bagaimana tadi itu hasil yang terakhir karena ada 10 rumusan masalah yang dipaparkan, bagaimana kemudian hasil pada kesimpulan dan sarannya, apakah memang menjawab pertanyaan dari ke-10 tadi itu, kemudian caranya aplikasi yang kerjakan tadi yang ribet sekali seperti itu saya lihat, bagaimana caranya dikerjakan oleh aplikasi karena baru semua saya tahu Pak tentang metode-metodenya seperti itu karena betul-betul pas S1 saya Pak dari Universitas Tadulako Kota Palu, ilmu pemerintahan betul-betul kualitatif terus saya gosok Pak seperti itu. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ibu moderator mohon izin langsung saya ini ya. Bu moderator ya. Baik Pak, silahkan Ya. langsung juga. Oke, Pak Renaldi. Jadi begini, saya juga sebenarnya itu Pak belajar juga itu. Kalau itu yang saya sampaikan tadi, kalau disuruh Kak buka SEM sekarang Pak untuk praktekkan kembali itu, lupa-lupa ingat maka. Kenapa dulu kita seperti itu? Karena kan biasanya itu kita dihantui kalau begitu sama anu tak, mau miki tutup mau miki apa? Itu kan seperti itu, the power of kepepet biasanya semua kekuatan muncul Pak. Kalau the power of kepepet nih. Makanya biasa orang kalau mau lomba lari gampang sih Pak. Kalau mau cepat latihan, apa lelungnya sujangan. Masih jatuh lari. Nah, begitu juga kita dulu Pak. Waktu disertasi karena deadline Miki juga akhirnya mau tidak mau harus dipaksakan. Jadi ternyata sesuatu yang dipaksakan itu ada juga positifnya Pak. Akhirnya ditahu, saya dulu buntu Kak Kuanti Pak. Saya kan otak kiri Pak. Saya kan pengguna otak kanan Pak. Kalau otak kiriku, matematikaku, literasiku itu Pak, mata pelajaran yang paling saya benci waktunya SD matematika. Terus matematika. Ada guru akuntansiku dulu Pak waktu ke SMK itu selalu nepukul ini kepalaku Pak. Karena kenapa? Rendah memang otak kiri enggak. Susah Kak menghitung Pak. Tapi kalau uang, andalah nggak menghitung. Kalau uang, begini Pak. Dari 10 rumusan masalah, dari 10 juga hipotesis. Saya berhipotesis itu bahwa semua pasti ini akan positif. Ternyata datanya menunjukkan ada satu variabelmu yang negatif. Itulah budaya organisasi terhadap kinerja. Artinya apa? Ternyata budaya organisasi yang selama ini dilakukan oleh di Kementerian Agama itu tidak meningkatkan kinerjanya. Negatif hasilnya. Makanya dilakukanlah sebuah rotasi. Saya jelaskan Pak, sedetail-detailnya saya lihatkan semua angkanya. Sampai tabulasiku Pak, tabulasi kuantitatifku itu. Karena ini kan muncul tadi tabulasinya Pak. Jadi tabulasinya itu nanti Pak ada sebenarnya muncul semua. X1 ini sekian yang menjawab ini, X2 ini sekian menjawab ini, rata-ratanya sekian, rata-ratanya sekian. Itu yang saya sampaikan tadi Pak. Orang kuantitatif itu terukur seperti itu Pak. Terkuantitatif. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kapan 3 salah hitung Ki? Kalau kualitatif kan biasanya 1 tambah 1, ya tergantung dari Bapak, saya tinggal mengamankan saja. Biasanya kan seperti itu. Tapi kuantitatif Pak tidak, yang seperti itu. Jadi saya perlihatkan ini Pak semua, indikator ini yang seharusnya diperbaiki, indikator ini. Oke Pak Musmulyadi, mohon izin saya menggunakan juga sebagai dasar untuk melakukan misalkan rotasi dan sebagainya, ditambah dengan pendukung-pendukung yang lain. Saya ada dua kalau tidak salah itu teman saya juga di situ kemarin meneliti. Nah, itulah yang menjadi dasar Pak. Akhirnya dilakukanlah sebuah rotasi di lingkup Kementerian Agama, tapi rotasi kepala kantornya. Jadi yang kayaknya dari Bone itu dipindahkan ke sini, yang ini dipindahkan ke sini untuk merubah budaya organisasi itu. Karena kan biasanya beda Pak. Beda setiap kepemimpinan itu, orang mana ke orang Bone masuk ke sana dengan misalkan kultur Bone, beda itu biasanya kultur Bone Pak dengan kultur Sidrap yang masuk di sana memimpin. Kultur Bone yang nyiu. Datang kultur Sidrap, kan begitu biasanya. Nah, orang Sidrap itu kan makanya saya itu kayak begini bicaranya Pak. Bukan bahwa saya ini, tetapi memang karakternya orang Sidrap bicara ya kurang lebih seperti saya lah.
Karena saya sidrap tulen. Makanya biasanya itu gede ambulans kalau disidrap wiu 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 wiu, wiu. Sekalinya masuk body wiu wiu. Karena kenapa? Karena ternyata kultur dari hal-hal yang seperti itu. Makanya ada dipindahkan, oke, orang Bone dipindahkan ke Bone, orang ini dipindahkan ke ini. Nah, setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana perkembangannya terkait masalah budaya organisasinya karena kami tidak melakukan penelitian di situ. Tetapi kami memberikan saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel ini. Karena kenapa Bapak menggunakan budaya organisasi? Saya mempunyai alasan Pak untuk itu dan itu saya paparkan semua di latar belakangnya. Kenapa Bapak memiliki pengembangan SDM? Saya juga memiliki alasan itu. Itu saya paparkan di ini. Tentunya dengan data, Pak. Kenapa kau mengatakan kinerjanya Kementerian Agama jelek? Saya dicecar sama penguji, Pak, terkait masalah haji. Haji waktu itu. Waktu siapa ya Pak Menteri di situ itu hari bilang, ini kan haji ini menunggu sampai sekian tahun, berarti memang kinerjanya Kementerian Agama. Saya katakan bukan sebenarnya dari bagian hajinya saja Pak, saya nggak melihat dari bagian lingkup hajinya saja, bukan dari pelayanan haji. Kementerian Agama itu bukan hanya mengurusi haji Pak, ada bimas Islam yang dia urus, ada pendidikan yang dia urus, ada madrasah yang diurus, ada penyuluh yang diurus, ada penghulu yang diurus, semuanya itu semuanya pelayanan, bukan haji tok saja yang bagian pelayanan. Kan saya katakan seperti itu, tapi penguji ini mencecar sampai di situ. Sebaiknya ini bagian haji aja yang ini, kenapa antrinya sampai 20 tahun lah. Dulu masih 20 tahun Pak, sampai 10 tahun Pak, sekarang kan 40 tahun, terutama daerah Sidrap itu. Oh dicecar Pak sampai di situ. Ini datanya Pak Adi menunjukkan ini datanya menunjukkan ini. Bahkan penguji saya yang memberikan saya data untuk memperkuat di latar belakang saya. Nah, seperti itu. Jadi 10 rumusan masalah saya Pak, 9 terjawab, satunya tidak terjawab. Bukan tidak terjawab dalam arti ini bahwa hipotesis saya itu ternyata meleset. Ternyata budaya organisasi yang saya katakan tetap berpengaruh ini karena budayanya Kementerian Agama itu adalah budaya agama. Tuh, namanya Kementerian Agama. Budaya agama, sadar akan kedisiplinan, sadar akan ini, ternyata kasihan tidak. Negatif hasilnya. Nah, itulah Pak, begitulah sebenarnya cerita-cerita ininya ya. Kalau misal kamu belajar kuantitatif Pak, banyak dosen-dosen kuanti di ini. Ada Ibunda Kaprodi Ekonomi Syariah, ya. Ibu Syariah itu orang kuantitatif, dia senior saya di UNI tuh. Nah, seperti itu banyak dosen-dosen kuanti juga Pak. Tapi persoalan kuanti dan kuali itu Pak bukan persoalan yang kita perdebatkan atau apa. Tergantung dari kita sebenarnya. Basicnya seperti apa. Saya sering menggunakan kuanti tapi akhir-akhir ini menggunakan misalkan kuali. Tergantung Pak dari ini tak. Jadi kalau selama ini karena orang pemerintahan, ya rata-rata orang pemerintahan biasanya menggunakan kualitatif dan sebagainya. Seperti itu. Oke Pak Rinaldi. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan tak puas Ki Pak. Supaya bisa sharing-sharing lagi. Oke silakan. Bisa nanti mungkin Pak dikirim anunya juga di apa namanya yang tadi supaya bisa dibaca. Kalau misalkan mau juga belajar-belajar untuk ini Pak, di sini ada beberapa yang saya lihat memang andalang-andalam nih semua. Karena namanya ilmu itu begini Pak. Kalau orang Bugis mengatakan siliwat tasidapi Pak. Ada yang saya tahu, mungkin belum ditahu sama Bapak Ibu. Ada yang saya tidak tahu, ditahu sama Bapak Ibu. Makanya saya katakan kita sharing-sharing ya. Kita bukan saling menggurui atau apa, seperti itu. Pak Mus Mulyadi mungkin belum terlalu update Pak. Saya temukan seperti ini Pak. Mungkin Ilham yang selama ini kerja-kerja jurnal dan sebagainya. Mungkin banyak teori-teori. Oh ada teori baru seperti ini Pak. Bagus juga tuh begitu. Asniati juga seperti itu. Apalagi Asniati ini kan di Kendari sekarang. Seperti itu ya. Dosen di Kendari ya pasti mengembangkan penelitian-penelitian yang ada di sana, riset-riset yang ada di sana. Seperti itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya belajar dari semua orang ya. Karena kita tidak tahu ya tuh telah ilmu siliwat tasidapi ya dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, silakan Ibu moderator. Baik, kami persilahkan untuk penanya selanjutnya Kak Waode Utari. Wah, Ode. Kenapa Siap, kita bawa ke kain ke wajo? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala hazihil fursati ilayya. Masya Allah. Mubasyaratan faqat. Ada beberapa pertanyaan saya buat Kak Adi. Saya panggil Kak Adi ya karena beliau ini aktif di sosmed, dosen andalan. Tapi Kak,
Oke. Terkait tentang gaya kepemimpinan, saya pernah beberapa waktu yang lalu diskusi dengan suami saya. Suami saya ingin meneliti tentang gaya kepemimpinan Bupati Sidenreng Rapang. Saking tidak sabarnya memang meneliti. Itu nanti katanya judul tesisnya. Jadi saya sampaikan ke suami saya bahwa iya, kita tanya-tanya dulu dosen-dosen yang dari Sidrap bisa dijadikan informan. Nah, terkait tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif, saya juga terus terang kalau kuantitatif buntu sekali otakku, jadi lebih baik saya ke kualitatif karena sejak S1 sampai penelitian tesis saya nanti itu menggunakan metode kualitatif. Nah, terkait tentang gaya kepemimpinan, ada hubungannya dengan disertasi tak tadi. Bagaimana sebenarnya, apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Mohon petunjuk kakak untuk meneliti gaya kepemimpinan Bupati Sidenreng Rapang. Kalau bisa ya dijurnalkan, karena saya mau kolaborasi dengan suami saya. Apakah bisa dijadikan kualitatif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tentang penelitian saya yang menyangkut masalah interferensi bahasa Bugis pada pembelajaran bahasa Arab, studi kasus di PDF Asadia Putra Macanang. Nah, terkait tentang interferensi ini, saya mengangkat bahan penelitian yang relate dengan kehidupan saya karena kehidupan saya lebih banyak berbahasa Bugis. Jadi, interferensi bahasa Bugis pada pembelajaran bahasa Arab, saya mau tahu lebih mendalam campur tangannya bahasa Bugis, seberapa besar campur tangannya kepada pembelajaran bahasa Arab. Karena bahasa Bugis jika dikaji lebih mendalam itu banyak sekali bahasa serapan dari bahasa Arab, bukan hanya bahasa serapan dari bahasa Inggris. Mohon petunjuk kakak bagaimana. Keren tuh. Keren yang seperti itu deh. Artinya, saya yang kedua dulu ya. Yeah. Saya ada orang akuntansi di sini. Awalnya saya MC tentang penelitian itu, saya pernah diundang UMI, Universitas Muslim Indonesia, waktu acara MAMI. Ada acara akuntansi, perkumpulan orang-orang akuntansi namanya MAMI. Di situ kita memasukkan paper. Saya baru tahu ternyata ada yang disebut dengan akuntansi ketuhanan. Ada akuntansi ketuhanan. Saya katakan, mana ini disebut akuntansi ketuhanan? Nah, pemahaman saya akuntansi dulu itu adalah 1+1, 2 neraca, persediaan, debit, kredit. Itu kan seperti itu. Ternyata ada akuntansi ketuhanan. Perkembangan dunia riset itu sampai di hal-hal yang seperti itu. Akuntansi ketuhanan ternyata misalkan dalam pengelolaan dana desa, bagaimana akuntansi ketuhanan ini berfungsi. Contoh misalkan kejujuran masuk di situ, nilai lempu masuk di situ. Sama kayak itu yang ditanyakan tadi. Oh, Dek. Ternyata dia masukkan dalam nilai-nilai Bugis. Nilai lempu, nama camak, geteng. Itu masuk semua. Ada riset saya itu kemarin terkait itu. Nanti saya share. Ya. Lolos kemarin di MAMI itu. Apa ya anunya kemarin itu? Terkait masalah pengelolaan dana desa. Menggunakan riset lempu, nama geteng. Apa kayak itu? Saya lupa. Nanti saya share. Makanya saya katakan menarik itu. Kalau misalkan kita mau padukan antara misalkan melihat ininya antara bahasa Arab dengan bahasa Bugis. Menarik itu anunya. Bisa misalkan ke arah itu kan biasanya kalau itu kan biasanya ke arah lebih kualitatif. Kalau misalkan kita ke lebih budaya namanya etnografi, namanya studi kasus biasa dan sebagainya. Kalau saya kembangkan begitu deh. Yang penting siapkan ke semua bahan dan data justifikasi itu apa. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, terkait gaya kepemimpinannya Bupati Sidrap. Pak Bupati Kujero di Sidrap. Memang, kalau saya hipotesis saya ya, kemarin ada orang yang sempat meneliti itu, Dek. Dia katakan begini, saya mau menganalisis sebenarnya karakter kepemimpinannya Pak Adi. Apakah dia hanya karena pencitraan politik? Atau real memang orangnya seperti itu? Hipotesis saya yang kenal sama dia, langsung saya katakan, makomimar sejak dulu. Karena kenapa? Saya tetangga dulu di sana. Jadi saya tahu dia masih waktu anggota DPR itu ada di istilahnya itu anak mudana Sidenreng. Itu kan seperti itu. Dan memang dia berangkat dari petani. Bapaknya saya tahu dia sering bertani dan sebagainya. Jadi ketika orang misalkan melihat dia sekarang tanpa itu yang saya katakan tadi deh.
haram mengambil kesimpulan tanpa mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Kalau hipotesis saya mengatakan itu real sebenarnya. Di luar daripada niatnya, apakah dia mau bermanuver politik atau apa, silahkan lakukan penelitian. Nah, itu lebih bagus. Gaya kepemimpinannya, Pak. Kalau yang saya lihat itu gaya kepemimpinannya memang dia open minded, dia orang. Menerima segala masukan dan saran. Pagi-pagi itu dia sudah menerima aduan, biar cicilan motornya warganya juga terima tuh aduannya, sampai nagaru kepalanya dia bilang, "Weh, mau cicilan motor kasih yang mana tuh mursu." Kelebihannya adalah banyak masyarakat yang menyukai gaya kepemimpinan seperti itu. Tapi kelemahannya biasanya adalah setiap hal-hal kecil yang seharusnya diselesaikan dalam organisasi di bawah pimpinan beliau itu tidak jalan. Organisasi di bawahnya itu nggak jalan karena semuanya berpusat sama Pak Bupati. Nama Iya. kecil ini Pak Bupati, nama kecil ini Pak Bupati, sisa muka Pak Bupati. Nah, itu kan seperti itu. Kalau gaya kepemimpinannya, terkait masalah teorinya, apakah itu gaya kepemimpinan demokrasi, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan open-minded, gaya kepemimpinan jenisnya dan sebagainya, silahkan cari teorinya. Tapi kalau menurut saya, memang itu real dia berangkat dari anak petani. Pergi ke sawah itu bukan hal yang biasa bagi dia. Kebunnya lomak darat, makompor, uko darat, poranna bukan hal yang biasa. Karena kenapa? Sering memang dulu seperti itu. Rezekinya menjadi bupati ya alhamdulillah seperti itu, akhirnya itulah yang terbawa. Terkait masalah dia mau pencitraan politik atau apa ya persoalan belakang, manuvernya seperti apa, inilah yang harus dilakukan kajian yang lebih mendalam. Tetapi hipotesisnya Pak Musmuladi, hipotesanya Pak Musmuladi mengatakan seperti itu bukan hal-hal yang dibuat-buat. Kalau dia yang datang misalkan di kampus kayak artis, karena dia sosial media. Apa bedanya dengan KDM? KDM itu yang di Jawa Barat itu karena dia di sosial media, mainnya di sosial media. Seperti itu. Jadi kalau kita mau teliti gaya kepemimpinannya atau apanya, boleh, silahkan. Lebih bagus lagi untuk menjadi apakah pemimpin yang seperti ini yang dibutuhkan di masa seperti sekarang atau tidak. Kan itu nanti pasti akan ada nanti di situ tantangan dan hambatannya ketika gaya kepemimpinan seperti ini. Dan setiap gaya kepemimpinan itu pasti ada plus minusnya, deh. Pasti. Tidak ada kepemimpinan yang suku. Paham suku. Dia baik mungkin dari segi misalkan popularitas dan sebagainya apa. Tapi di sisi lain semakin aneh itu nanti pasti ada yang begitu deh. Selama manusia dihadapi itu seperti itu. Begitu deh ya. Kalau saya deh menarik tadi itu yang bahasa Arab kaitkan dengan bahasa Bugis dan sebagainya. Itu yang lagi viral-viralnya sekarang untuk apa ya istilahnya. Penelitian-penelitian yang ini deh. Cepat terima juga biasanya tuh di jurnal hal-hal yang seperti itu deh, publikasi karena sesuatu yang menarik biasanya yang hal-hal seperti itu. Kalau tadi anuku deh masuk kayak judul begitu yang masuk pengaruh motivasi dan ini baru yakin Kak biar disinta ini jadi tolak tong itu biasa pasti catatannya reviewernya di situ ini sudah banyak yang melakukan penelitian. Makanya bukan itu yang aku kasih masuk, saya modifikasi sedikit judulnya apanya dirubah baru dikasih masuk di jurnal. Karena kan kalau format penelitian itu biasanya terlalu kaku begitu kayak. Oke. Siap dijadiin formannya nanti suamiku Kak. Siap dijadiin formannya suamiku kalau teliti kayak. Siap sekali. Ayo Mi, duduk-duduk di bunker. Ketemu Pak Bupati juga boleh. Iya siap. Malam minggu rencananya beliau datang di kampus. Iya siap ke kampus Kak. Sampai ketemu. Nanti ku kabari dulu. Kalau karena biasanya beliau itu satu hari biasanya tiba-tiba ada kegiatannya ke Jakarta atau apa. Tapi sampai sekarang insya Allah beliau mengatakan hadir. Nanti kita cek protokolernya lagi. Izin Kak bisa saya kita share disertasi tak supaya dipelajari. Siap. Terima kasih Kak. Oke. Capu nih kapan? Kami masih punya satu kuota penanya. Barangkali masih ada. Bisa raise hand Bapak Ibu. Hasni di Kendari deh. Iya Pak di Kendari ya. Adik-adik Bapak Ibu
Saya mau sebenarnya kalau dari ini kan kita berbicara masalah riset, ini sebenarnya ada Ibu Hasni juga, ada Ilham di sini, yang ini. Kalau mungkin saya hanya sebagai teorinya, kalau Ilham sama Hasni ini pelakunya nih. Pelaku dalam artian bahwa dia sering sudah mengerjakan riset bahkan tembus-tembus kayak internasional lah, apalah seperti itu. Nah, banyaklah langkah-langkah. Jadi itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu adik-adik semua bahwa belajar riset itu bukan segampang membalikan telapak tangan juga gampang-gampang susah. Tapi yang penting mati nulu Ki. Nah bilang orang Bugis mati nulu. Artinya ya ditolak Ilham, ajukan lagi. Tolak, ajukan lagi. Karena beda-beda biasa minta pemahamannya orang. Dianggap kita benar nih ternyata menurut pemahamannya oh belum. Dari situlah biasanya kita belajar. Oh ternyata yang dia minta ini, kita yang menganggap ini adalah sebuah kebaharuan, baru ini penelitian. Mereka menganggapnya, ih banyak ini. Akhirnya kita rombak lagi, begitu. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Yang salah kalau jatuh kita bangkit-bangkit, Miki. Itu yang bahaya. Akhirnya makutuni meneliti apa. Seperti itu. Nggak ada Miki, kapan dek? Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini, kami mempersilahkan untuk Bapak pemateri Dr. Musmulyadi untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke. Bapak Ibu semua, terima kasih atas antusiasnya pada hari ini. Sebagai penutup mungkin saya mau menyampaikan saja seperti ini. Apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Itu menurut Wilson. Ya. Nah, jadi sekali lagi, apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu jauh lebih penting. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kak kasih melodi? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan kepada Bapak Dr. Musmulyadi atas closing statement-nya yang sangat mantap. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dengan demikian rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya kirimkan materinya ke Nahar. Materinya di share Pak. Iya, siap. Nanti saya share PPT, share juga disertasi saya ya. Itu lebih ya, siap. Lebih bagus lagi Pak kalau di share disertasinya. Iya. Nanti saya kirimkan ke semua Pak. banyak lupa tadi yang ku janji tahu Wawan 100.000. Japrikan aja rekeningnya Naharna. Iya Kak. Oke deh ya. Thank you semua. Terima kasih.